Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Agustina Sulistianingsih. Saya dari program studi pendidikan matematika Universitas Singapura Karawang. Pada video pembelajaran matematika kali ini, saya akan memberikan materi mengenai karakteristik dari persamaan kuadrat atau biasa disebut dengan diskriminan. Sebelumnya saya menghimbau untuk para adik-adik semua untuk bisa menonton video ini sampai selesai agar kalian semua bisa paham dengan materi ini. Ya, kita langsung ke pembahasannya. Siapa yang masih ingat dengan rumus kuadrat atau rumus ABC? Ya, ini merupakan salah satu rumus yang digunakan untuk mencari akar persamaan kuadrat. Di sini pada rumus kuadrat ABC ini ternyata di dalam itu terdapat rumus diskriminan. Nah, diskriminan itu yang ini, B kuadrat minus 4AC. Diskriminan sendiri bisa dilambangkan dengan huruf D. Kenapa sih ada di rumus kuadrat ABC ini diskriminan? Kita lihat contoh berikutnya ya. Nah, di sini ada dua persamaan yang digunakan dengan metode rumus kuadrat ABC. Ya. Dari dua persamaan ini ternyata dia memiliki hasil yang berbeda. Di mana kita lihat pada persamaan 1, di sini persamaan x kuadrat minus 8x plus 7 sama dengan 0 setelah dihitung memiliki dua akar persamaan yang berbeda. Dapat dilihat ya, x1 nya di sini ada sama dengan 7 dan x2 nya sama dengan 1. Lalu pada persamaan kedua ternyata akar persamaan yang diperolehnya itu dia menghasilkan akar yang kembar atau sama. Sekarang coba kita lihat pada perhitungan dari bagian ini. Dia ini merupakan dari sini ya, B kuadrat minus 4AC. Kita lihat pada persamaan 1 ini dia menghasilkan hasil yang positif. Lalu pada persamaan kedua dia memberikan hasil yang menghasilkan 0. Nah, dari kedua ini kita dapat menyimpulkan jika nilai B kuadrat minus 4AC bernilai positif, dia akan mempunyai dua akar yang berbeda. Bisa dilihat di sini dia memiliki dua akar yang berbeda ya. Dan di sini untuk yang jika hasilnya 0, kita dapat menyimpulkan jika B kuadrat minus 4AC-nya bernilai 0, dia akan mempunyai akar kembar seperti ini ya. X1 sama dengan 4 dan X2-nya juga sama dengan 4. Nah, ini adalah rumus dari diskriminan ya. D sama dengan B kuadrat minus 4AC. Diskriminan itu juga biasa disebut dengan pembeda. Kenapa? Karena diskriminan ini merupakan suatu pembeda karena D ini nanti yang akan menentukan berapa banyak sih akar yang dimiliki oleh persamaan kuadrat. Seperti itu. Lalu di sini juga ada ketentuan-ketentuannya untuk setiap nilai diskriminan yang diperoleh. Nah, di sini yang pertama itu jika dia nilai diskriminannya lebih dari 0, maka persamaannya akan memiliki dua akar yang berbeda. Lalu yang jika B-nya sama dengan 0, maka persamaannya akan memiliki dua akar yang kembar. Dua ketentuan ini seperti contoh yang sebelumnya ya. Lalu di sini ada ketentuan yang ketiga, jika diskriminannya kurang dari 0, maka persamaannya dia tidak akan memiliki akar atau katanya itu biasa disebut dengan akar hayal atau imajiner. Nah, di sini ada contoh yaitu tentukan nilai diskriminan dan jenis akar dari x kuadrat minus 7x plus 12 sama dengan 0. Pertama yang harus kita lakukan itu kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Di sini kita tuliskan dulu ya nilai A-nya itu di sini sama dengan 1 karena di sini tidak ada koefisien di depannya, jadi ditulis 1, lalu B-nya minus 7 dan C-nya sama dengan 12. Setelah itu kita masukkan ke rumus diskriminan ini. Lalu seperti ini. Nah, dari sini kita masukkan nilai B-nya yaitu minus 7, A-nya 1 dan C-nya 12. Minus 7 jika dikuadratkan itu hasil 49, lalu ini 4 dikali 1 dikali 12
saya dapat 48. Lalu tandanya negatif karena rumusnya negatif ya. Dan setelah dikurangkan ternyata hasilnya adalah 1. 1 merupakan bilangan lebih dari 0, sehingga di sini bisa kita tulis kesimpulannya. Karena diskriminannya lebih dari 0, maka persamaan tersebut akan memiliki 2 akar yang beda. Bener gak sih persamaan ini punya 2 akar yang berbeda? Coba kita buktikan. Untuk membuktikannya ini kalian bisa pakai metode untuk mencari akar pada materi sebelumnya ya. Kalian bisa pakai metode pemfaktoran, rumus ABC, dan rumus melengkapkan kuadrat. Di sini saya pakainya rumus pemfaktoran karena kita lihat tabel di sini. Setelah diurutkan bilangan-bilangan yang hasilnya itu bisa, jika dikalikan bisa mendapatkan hasilnya 12, dan jika dijumlahkan itu hasilnya mendapatkan negatif 7. Ternyata setelah saya buat tabel ini, bilangan yang memenuhi itu adalah yang ini, yang 2 ini ya, negatif 3 dan negatif 4. Sehingga kita dapat akar-akarnya itu untuk X1 nya sama dengan 3 dan X2 nya sama dengan 4. Maka terbukti bahwa persamaan ini memiliki 2 akar yang beda. Lalu kita ke contoh berikutnya. Di sini ada contoh 2 dengan persamaannya 5x kuadrat plus 14x plus 11 sama dengan 0. Sama seperti tadi ya, kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Di sini A-nya itu 5 karena di sini terdapat koefisien 5, B-nya itu sama dengan 14, dan C-nya sama dengan 11. Lalu kita substitusikan ke rumus diskriminan. Dan ternyata setelah diperoleh perhitungannya itu hasilnya negatif. Jika bilangan negatif, maka dia itu akan berada di bagian bilangan yang di bawah 0 ya, sehingga nilai negatif ini berarti akan mempunyai kesimpulan nilai diskriminannya kurang dari 0. Tadi untuk nilai diskriminan kurang dari 0, maka dia tidak akan memiliki akar. Coba kita buktikan. Ya, di sini saya langsung menggunakan rumus ABC ya, karena pada metode pemfaktoran tidak bisa digunakan. Karena setelah saya buat tabel seperti ini tidak ada bilangan yang memenuhi untuk jika dikalikan hasilnya 11 dan jika dijumlahkan hasilnya 14, itu tidak ada yang memenuhi, sehingga saya langsung menggunakan rumus ABC. Ternyata di sini kita bisa lihat ya, tadi kan di sini juga udah dihitung dia diskriminannya negatif. Setelah dimasukkan ke rumus ABC, jadi dia akan menjadi akar, sedangkan akar itu tidak ada yang negatif, sehingga kenapa kesimpulannya akhirnya dia tidak memiliki akar, karena ini tidak ada bentuk akar yang negatif atau akar imajiner atau khayal gitu. Sehingga terbukti ya persamaan ini dengan diskriminannya kurang dari 0, dia tidak memiliki akar. Lalu di sini ada contoh ketiga. Sama seperti tadi, kita tuliskan dulu nilai A, B, dan C-nya. Lalu kalian masukkan ke rumus diskriminan, dan di sini ternyata dia mendapatkan hasil yang 0. Tadi jika dia hasilnya 0, maka persamaan tersebut akan memiliki akar kembar. Coba kita buktikan. Ya, di sini saya menggunakan metode pemfaktoran karena ternyata ada bilangan yang memenuhi untuk jika dikalikan itu di hasilnya akan 4, dan jika dijumlahkan hasilnya 4, yaitu setelah diurutkan di sini pada bilangan 2 dan 2. Untuk membuat tabel ini tuh kalian urutin aja nih bilangan yang nilai C ini kan yang harus dikali ya, maka kalian buat nih, misalkan di sini C-nya itu 4, cari bilangan-bilangan yang hasilnya 4. Nah, terus kalian urutin. Nah, terus kalian bisa lihat deh, ada nggak ya bilangan yang sesuai kalau dikalikan itu 4, terus jika dijumlahkan juga hasilnya 4, sesuai dengan nilai si B-nya. Ternyata di sini ada yang memenuhi ya, yaitu pada bilangan 2 dengan 2. 2 dikalikan 2 di hasilnya akan 4, dan 2 ditambah 2 di hasilnya akan 4. Sehingga di sini dia diperoleh untuk X
X1 dan X2 nya sama-sama dengan negatif 2. Ya, sekian pembelajaran kita mengenai persamaan karakteristik persamaan kuadrat atau diskriminan ini. Semoga kalian bisa paham dengan apa yang sudah dijelaskan. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sampai jumpa minggu depan dan tetap semangat untuk belajarnya. Sekian.